Halo Cakramania, ketemu lagi dengan saya Nailul Insani, host Cakraloka. Ya, hari ini saya tidak sendiri. Kira-kira saya bersama siapa ya hari ini? Di samping saya sudah ada dua orang paling berpengaruh di mahasiswa nih. Siapa itu? Adalah Ibu Direktur Kemahasiswaan dan Alumni, ada Ibu Dr. Heni Kusdianti, SPDMM. Halo Ibu, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Iya, dan di sampingnya ada Bapak Koordinator Tim Pengembang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Aan Faradila, SPD, MMPD. Halo Pak. Halo Cakramania. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat semua ya. Oke, menarik sekali. Kira-kira kenapa nih Ibu Direktur dan juga Bapak dari Pengembang Kemahasiswaan jauh-jauh datang ke podcast kita? Kira-kira apa yang ingin disampaikan hari ini? Ada skema apa sih yang baru di kemahasiswaan dan yang perlu teman-teman ketahui sebagai seorang mahasiswa di Universitas Negeri Malang? Kira-kira ada apa nih Bu yang baru di kemahasiswaan? Baik, kalau saya boleh mengatakan kalau yang baru, pasti semuanya baru kalau di kami. Karena di sini adalah kita menyambut mahasiswanya baru. Ya, mahasiswanya baru, Apakah ada suasananya juga program-program baru juga? Nah, salah satu program baru adalah kami sedang merilis adanya skema. Skema? Iya. Oke, apakah itu skema? Skema itu hanya menjawab untuk tantangan adik-adik mahasiswa. Saat ini keperluannya luar biasa. Kita tahu ya ada tipikal atau jenis mahasiswa saat ini, misalnya ada tipikal kupu-kupu. Apa sih kupu-kupu itu? Kuliah pulang. Terus ada kuda, kuliah dagang. Ada kunang-kunang. Ini yang parah nih kita nih. Kuliah nangkring gitu, seperti itu. Tetapi ketika kita lihat proses mahasiswa ini lulus kemudian jadi wisudawan, keperluan untuk mendata prestasi-prestasi mereka itu lemah. Kita tahu ya, ada non akademik, ada akademik. Akademiknya jago, tapi non akademiknya lemah. Nah, ketika ada proses untuk pengumpulan non akademiknya di SKPI, itu tidak ada yang membutuhkan SKPI tersebut. Timbullah satu persoalan dari kita, perusahaan-perusahaan bertanya, ketika rekrut maba kita atau istilah rekrut mahasiswa kita, pertanyaannya adalah apa bedanya Anda dengan mahasiswa lain kalau tidak bisa menunjukkan nilai tambah tadi? Pinter tapi tidak disertai dengan soft skill atau kemampuan prestasi, itu yang menjadikan persoalan sendiri ketika lulus gitu Mbak Ne. Jadi kayak ya udah lulusan B aja nih, biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kalau lulus punya IPK bagus, kemudian bisa dilihat dari SKPI dia punya track record prestasi non akademik dan juga aktif berorganisasi. Nah, itu jadi punya nilai tambah tersendiri ya, Bu. Betul. Ya. Karena selama ini perusahaan-perusahaan yang datang di Direktorat Kemahasiswaan akan bertanya, kamu bisa apa sih? Kamu pintar, tetapi kamu bisa apa kelebihanmu? Nah, ini terjawabnya di mana? Ya terjawabnya di skema. Akhirnya kami wadai itu. Apalagi ada nih mahasiswa kita rajin sekali organisasi. Saya yakin prestasinya banyak, tapi tidak terrekod. Akhirnya ketika perusahaan itu bertanya, apa yang kamu lakukan selama 4 tahun? Tidak bisa terjawab. Karena kemampuan mereka untuk mengenal atau mengingat kembali prestasi-prestasi mereka tidak terrekod dengan baik. Kasihan. Kita bantu untuk mengapresiasi hal itu gitu ya Pak An ya. Mungkin itu ya, masih kalau buat malas, mahasiswa lawas ini kan sudah paham nih ya skema itu apa. Nah, mungkin ada yang maba nih masih banyak yang bertanya-tanya. Skema tentang skema. Nah, itu sesungguhnya singkatan dari sistem kredit ekstrakurikuler mahasiswa. Tadi Bunda Indi sudah menceritakan bagaimana request SKPI kita cukup rendah dan ini mengkhawatirkan pimpinan begitu. Kenapa kok bisa rendah ya? Terus akhirnya kita coba telusuri, rendah karena dua hal. Satu, mereka yang sungguhnya punya banyak aktivitas itu memang tidak banyak merekam kegiatannya itu dan mengunggah di Simawa begitu. Dan banyak dari mereka yang mungkin belum sadar pentingnya track record non akademik untuk melamar. Nah, yang kedua, mereka yang kemudian tidak mengajukan SKPI karena memang tidak punya portofolio yang bisa diunggah di Simawa, sehingga lahirlah skema yang harapan kita ini bisa menjadi pendorong nih, yang kalau regulasi ini digedok, harapannya mahasiswa yang tipologinya kuda, kura-kura, nah siapapun itu mau nggak mau akan berbondong-bondong untuk ikut kegiatan ekstra karena
kegiatan ekstrakurikuler ini kan mulai tahun ini sudah diberlakukan dan harus direncanakan di awal semester bersama KRS. Nanti ada KRE, kartu rencana ekstrakurikuler. Terus sepanjang semester nanti ada mahasiswa akan beraktivitas, dan bahkan aktivitasnya itu tidak hanya dibatasi yang sudah direncanakan di KRE saja. Boleh nih ada aktivitas-aktivitas baru, misalnya event-event lomba yang di awal semester belum ada, tiba-tiba di tengah ada lomba dan dia ikut lalu menang. Nah, itu nanti bisa dilaporkan. Oh, itu juga boleh berarti. Betul. Jadi nanti di awal semester tuh kita wajib input KRS dulu, pilih mata kuliah yang mau sebutannya. KRS dan dan KRE. Ya. Nah, betul. Secara akademik kita input KRS. Non akademik kita harus punya rencana ekstrakurikuler apa ya? Ekstrakurikuler. Ya. Jadi kita mau pilih UKM ekstrakurikuler. apa, kita mau pilih organisasi apa, itu Nah, harus itu nanti direncanakan. pembagiannya akan ada 4 bidang, akan dikategorikan ke kelompok sertifikasi profesional dan kompetensi. Misalnya anak-anak ikut, itu termasuk di dalamnya ikut TOEFL, kemudian TOEFL untuk anak-anak yang bahasa Arab, atau sertifikat uji kompetensi. Kemudian ada program-program pengembangan diri nih, yang dia ikut kursus-kursus untuk pengembangan kepribadian, tapi tidak ada kompetisinya. Nah, lalu ada yang mereka yang ikut kompetisi-kompetisi, ikut-ikut lomba. Nah, itu nanti di kelompok kegiatan prestasi dan penghargaan. Nah, anak-anak yang suka di penalaran, suka bikin-bikin paper, project dilombakan, ikut international conference misalnya, nanti masuk di kelompok aktivitas ilmiah. Dan bidangnya ada banyak sekali, kerohanian, kepemimpinan, organisasi, macam-macam. Nanti adik-adik bisa baca di peraturan rektor nomor 6 dan juga bisa baca di pedoman skema gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi teman-teman harus semangat gitu ya ketika udah jauh, kan perjuangannya kan nggak mudah gitu kan untuk bisa menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Jadi nanti perjuangan itu belum berhenti di situ ternyata ya. Di tiap awal semester teman-teman harus melakukan rencana studi secara akademik dan juga yang non akademik di ekstrakurikuler ini. Jadi nggak ada ceritanya mahasiswa nganggur sekarang ya. Betul sekali. Tepatnya misi Palu Gada sih ya Bun ya. Kalau mitra kita mau datang ke UM, apa yang lu mau gua ada nih. Anak-anak yang pintar nih, kita punya anak yang dapat IPK-nya 4. Perusahaan apa datang gitu. Mau cari yang bidang ini, di bidang perhotelan ada tuh anak pariwisata, mau di bidang teknisi ada tuh anak teknik gitu kan. Mau yang pendidikan, bikin prototipe, kemudian bikin media-media pembelajaran ada anak. Betul. Dan yang terpenting tidak hanya terekam di record akademiknya saja, karena itu ada di ijazah dan transkrip. Nah, skema ini nanti akan terrecord di dalam kalau tiap semesternya ada kartu hasil ekstrakurikuler, kemudian di akhir studi nanti diunggah ke Simawa lalu ditarik menjadi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Intinya kita tuh hanya menciptakan suasana belajar yang kondusif. 4 tahun apa yang mereka hasilkan dan apa yang kita ciptakan untuk meng-create soft skill mereka, akademik mereka. Karena tantangan ke depan luar biasa loh. Karena kalau dia tidak siap dengan program akademik dan non akademiknya, kita bisa-bisa tidak bisa menjawab tantangan ke depan. Exactly. Itu. Oke, jadi mulai dari maba ya Bu, dari semester 1 pun mahasiswa itu sudah harus berprestasi ataupun punya kegiatan berprestasi dan itu diapresiasi ya. Betul. Ya. Nah, salah satunya adalah program-program skema ini tidak hanya untuk maba yang pada saat ini kita sambut dengan luar biasa, tetapi kita berikan juga apresiasi kepada kakak-kakak tingkatnya dengan program skema ini, yaitu pemberian apresiasi dari kreativitas yang dilakukan tidak hanya dengan akademik, tetapi ada non akademiknya seperti itu. Oke, jadi ini bentuk apresiasi baik itu yang akademik maupun non akademik gitu ya. Mungkin kalau dulu tuh, yang namanya mahasiswa berprestasi itu harus yang akademik aja gitu ya, harus yang IPK-nya 4 misalnya. Padahal kalau yang sudah lomba-lomba olahraga misalnya di tingkat di tingkat nasional ataupun di tingkat provinsi itu juga prestasi kan ya Bu ya? Betul. Iya, dan itu ada apresiasinya juga. Ya, apresiasi ini nanti kami kumpulkan ketika mahasiswa ini bisa lulus dengan sempurna, tidak hanya ditampilkan nilai akademiknya, tetapi nilai non akademiknya juga kami tampilkan dalam bentuk SKI, yaitu SKI yaitu adalah pendamping ijazahnya mereka, sehingga ketika nilai-nilai SKI-nya itu dikumpulkan akan terjadi proses kreativitas di akademik dan di non akademik seperti itu.
Oke, baik Cakramania. Mungkin banyak juga Cakramania yang merupakan maba UM gitu ya, yang perlu tahu juga. Jadi ketika nanti teman-teman masuk ke dunia perkuliahan semester 1, bukan cuma fokus untuk kuliah aja ya Bu ya, ada PR-PR yang lain ternyata. Betul. Harus berprestasi yang akademik dan juga non-akademik. Jadi akademik dan non-akademik harus balance ya Bu ya. Betul. Ya, jadi teman-teman mungkin boleh di awal tuh sementara masih fokus ke akademik dulu, tapi semester 2 harus mulai ngelirik-lirik yang non-akademik itu harus aktif di mana aja. Betul. Salah satunya mungkin kalau di maba mungkin banyak lomba-lomba, kemudian ada workshop, seminar, perlu ikut juga nggak sih Bu seorang mahasiswa baru tuh? Itu kami wadahi juga untuk prestasi-prestasi seperti itu. Skema ini menjawab tantangan bahwa adik-adik mahasiswa saat ini itu tidak hanya pinter di akademik, tapi di non-akademik. Karena kita tahu banyak mahasiswa yang sifatnya kunang-kunang. Nah, apa itu kunang-kunang? Kuliah nangkring. Nah, seperti itu. Kuliah nangkring, siapa tuh? Kemudian ada yang disebut dengan kura-kura. Kuliah rapat. Rapat, Bu. Ini juga organisator ini perlu kita wadahi. Iya. Ada juga yang disebut dengan kura-kura sudah ya? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Nah, ini yang paling gawat itu kupu-kupu. Kuliah pulang. Bagaimana kalau kita meningkatkan untuk apresiasi non akademik ya? Kalau akademik saja dia fokus tetapi non akademiknya tidak. Padahal di dunia kerja itu tantangannya adalah harus bisa akademik dan non akademik, itu tantangannya. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau udah kuliah nih, nggak bisa teman-teman cuma ngambil mata pelajaran yang teman-teman suka, kemudian ya udah habis pulang ke rumah tidur atau pulang ke kosan tidur, tapi harus punya kegiatan lain untuk bisa menunjang soft skill teman-teman ketika nanti sudah lulus, kan kira-kira seperti itu. Dan itu yang akan diapresiasi di kemahasiswaan ya. Mungkin adik-adik Bapak masih banyak yang bertanya nih ya, Kak, skema itu apa sih? Iya. Skema itu adalah akronim dari satu sistem kredit ekstrakurikuler mahasiswa. Gitu. Sistem kredit ekstrakurikuler. Jadi kemahasiswaan ini kan sering dapat kegiatan job coaching, kemudian kita kedatangan kuliah tamu dari mitra-mitra perusahaan, yang sering kali para mitra ini kemudian tanya, kira-kira selain aspek akademik, kemampuannya anak-anak UM itu yang menonjol di mana saja sih? Nah, kita kenal istilahnya, kalau boleh disederhanakan itu, kalau track record akademik kan sudah terekam di ijazah nih. Nah, hari ini tren perusahaan-perusahaan itu pengen melihat kira-kira rekam jejak adik-adik mahasiswa itu selain akademik itu apa saja. Nah, inilah yang kemudian coba kita wadahi melalui skema ini, sistem kredit ekstrakurikuler mahasiswa. Yang kalau kira-kira teknisnya adalah nanti tiap awal semester, kalau selama ini adik-adik hanya merencanakan studi lewat KRS, nah mulai tahun ajaran yang baru ini selain KRS nanti adik-adik mahasiswa, tidak hanya mahasiswa baru, juga mahasiswa lama juga merencanakan kegiatan ekstrakurikuler lewat kartu rencana ekstrakurikuler. Nah, jadi kalau KRS nanti ada total SKS yang ditempuh, untuk yang ekstrakurikuler nanti ada KRE, kartu rencana ekstrakurikuler, dan capaian ekstrakurikulernya nanti akan terakumulasi dalam satuan kredit ekstrakurikuler. Nah, kira-kira begitu. Dan saya kira tadi Bu Eni sudah menyebutkan ya, ada banyak sekali tipologi mahasiswa, ada yang organisatoris, ada yang kuliah pulang, ada yang mungkin kutu buku. Mereka mungkin tidak ikut organisasi, tidak ikut ormawa misalnya, tapi mereka banyak aktif di kegiatan penalaran misalnya. Nah, skema mencoba untuk mewadahi seluruh potensi yang ada ini, agar selama mereka studi ya, anak UM, sekian tahun studi, ketika mereka keluar tidak hanya dapat track record portofolio akademik saja, tapi juga aneka ragam kegiatan-kegiatan akademik bisa terwadahi, kemudian terekam, dan yang terutama adalah mendapatkan apresiasi dari UM. Nah, kira-kira begitu. Oke, jadi kalau selama ini kadang-kadang kita berfokus ketika kuliah itu ya udah ngejarnya akademik aja gitu kan, nanti dapat IPK 4, dapat selempang cum laude, padahal ketika wawancara mau masuk dunia kerja itu aja nggak cukup gitu ya, harus ditambahin dengan yang lain-lain, skill yang lain-lain. Nah, skill yang lain-lain termasuk juga berorganisasi, ikut lomba, baik itu lomba yang akademik ataupun non akademik, dan sekarang itu diakui gitu kan, dikasih apresiasi. Ada poinnya juga nggak, Pak? Oh, betul. Ini. Jadi kita sering ya Bu Eni dapat pertanyaan itu dari mitra-mitra perusahaan itu. Jadi
Selain ijazah, nanti ketika adik-adik mahasiswa lulus kan mereka sesungguhnya juga punya peluang untuk mendapatkan SKPI, surat keterangan pendamping Pendamping ijazah, yang itu nanti berfungsi untuk melengkapi. Jadi apa yang tidak terekam di dalam ijazah, track record prestasi, track record aktivitas mahasiswa di luar akademik nanti terwadai di dalam SKPI itu. Nah, kami di Direktorat Kemahasiswaan nanti bersama pimpinan sudah kira-kira menganalisis gitu ya. Nampaknya kok permintaan SKPI cenderung rendah ya Bu Eni. Cenderung rendah. Jadi beberapa tahun terakhir ini lulusan banyak, tapi lulusan SKPI banyak. tidak ketika sesuai dicek dengan SKPI-nya tampaknya rendah. Nah, hal ini kan menjadi khawatir kita. Sedangkan perusahaan selalu meminta apa bedanya Anda dengan mahasiswa yang ada di kampus. Nah, kata beda tadi itu terjawab ketika SKI-nya terisi, SKPI-nya bisa terlihat, kemudian ini yang menjadikan satu unggulan bagi individu. Jadi, ketika lulus ya Pak An, ya seperti itu. Kenapa kok SKPI rendah? Karena memang permintaan untuk cetak SKPI itu memang rendah. Kenapa permintaan cetak SKPI rendah? Karena memang banyak mahasiswa yang minim aktivitas non akademik. Wah, itu bahaya padahal ya. Sehingga tidak ada portofolio yang bisa diunggah ke Simawa. Padahal SKPI nanti tarikan datanya itu dari Simawa. Nah, akhirnya terbitlah regulasi skema ini untuk mendorong agar mahasiswa nanti berbondong-bondong ikut kegiatan ekstra. Kalau mereka sudah berbondong-bondong ikut kegiatan ekstra, nah otomatis kan ada portofolio ekstrakurikuler. Itu yang nanti akan diunggah ke Simawa dan pada akhir studi tinggal ditarik ke SKPI. Tapi ada uniknya juga nih maba kita. Kadang kalau over aktivitas, ada orang-orang yang energinya kelebihan gitu ya Bu ya. Jadi aktivitasnya ada banyak, ada organisasi, lomba-lomba itu aja orangnya ya. Sehingga setiap kali satu semester kalau dikumpulkan prestasinya atau portofolionya bahkan melebihi. Jadi kebanyakan. Nah, kebanyakan. Sehingga ketika dikumpulkan di akhir, ketika beliau sudah yudisium mau wisuda, SKPI-nya ini catatannya luar biasa. Nah, anak-anak yang seperti ini yang dicari oleh perusahaan-perusahaan hebat. Oke, jadi buat teman-teman maba khususnya ya, ketika masuk di UM kita mungkin masuknya puluhan ribu masuk di sini, tapi ternyata lulus itu kita tuh kualitasnya bisa beda-beda gitu ya. Walaupun masuk bareng-bareng, PKKMB bareng-bareng, tapi ketika lulus tuh kualitas kita berbeda dan itu menjadi nilai tawar untuk perusahaan. Iya, jadi kira-kira seperti itu. Ada yang lulusan biasa-biasa aja, ada yang lulusan dengan SKPI-nya bagus, kemudian dengan IPK-nya bagus. Nah, itu yang harusnya dicari oleh mahasiswa ya Bu ya. Jadi selama kalau ini sosialisasinya untuk maba, artinya maba punya persiapan lebih banyak dibandingkan kakak tingkat yang kemarin gitu ya. Supaya yang nanti mengajukan SKPI juga bisa lebih banyak ya Bu Bapak ya. Tapi harapan kita tuh imbang antara akademik dan non akademik. Betul. Sehingga lengkap ketika dia jadi sudah lulus. Jadi ini paket komplit gitu ya Bu paket ya. komplit dan memang daya jualnya untuk di lapangan itu luar biasa. Makanya di rubrik SKPI itu kan terbagi 4 bidang. 1, sertifikasi profesional dan kompetensi. Kemudian profesional dan kompetensi. Oke, sertifikasi. Nah, itu kemudian ada pengembangan diri, kemudian ada penghargaan dan prestasi, dan yang keempat adalah aktivitas ilmiah. Dan itu menaungi anak-anak yang memang kuat di penalaran tapi kurang aktif di organisasi. Jadi saya kira match lah untuk semua profil mahasiswa kita tadi. Kita mewadahi semua itu ya. Ada yang unggul di organisasi, oke kita wadai. Ada yang unggul di kejuaraan prestasi, oke kita hargai. Termasuk pengembangan diri tadi juga diapresiasi ya. Jadi kupu-kupu, kunang-kunang, kura-kura, semuanya masuk. Jadi memang harusnya ketika masuk mahasiswa baru, kuliah 3-4 tahun tuh mereka jadi paket komplit itu tadi ya untuk mempersiapkan ke situ. Iya. Harapan kita sih siap ya. Kita menerima maba, kita mengeluarkan ketika wisuda dengan paket komplit tadi. Ya, lulusan yang paket komplit itu kuncinya gitu ya. Jadi kalau mau bersaing di dunia kerja, ataupun mungkin banyak yang berpikir bahwa saya nggak mau jadi karyawan, mau bikin pekerjaan untuk orang lain aja, atau mau jadi bos langsung, ya boleh aja. Yang penting kamu siap bersaing. Tadi modalnya salah satunya dengan IPK yang bagus secara akademik dan non akademiknya juga balance gitu kan, dibuktikan dengan SKPI-nya juga. Ya, kira-kira seperti itu, dan mungkin bisa diberikan closing statement dari Ibu Direktur terlebih dahulu.
Baik, kalau saya secara pribadi, adik-adik maba ini atau adik-adik mahasiswa yang sudah kuliah di Universitas Negeri Malang, ini adalah kesempatan pengembangan kompetensi diri. Kita tidak cukup dengan akademik, kita harus terlatih juga dengan non-akademik, karena tantangan di masa depan itu luar biasa. Kalau kita siap dengan akademik dan non-akademik, kita akan siap menerima tantangan ke depannya. Sukses buat adik-adik semua. Terima kasih. Iya, selanjutnya closing statement dari Pak Oke, adik-adik maba Cakramania ya kita Cakramania. Cakramania, nggak usah pakai lama. Gaspol ekstrakurikuler, jangan lupa rencanakan di dalam KRE. Oke, good luck. Iya, itulah tadi obrolan kita bersama Ibu Dr. Heni dan juga Bapak Dr. Aan dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Semoga teman-teman yang menonton acara ini bisa lebih semangat gitu ya, untuk bisa berprestasi baik itu akademik maupun non-akademik. Sampai jumpa di podcast Cakrawala berikutnya. Salam Cakrawala, UM the only one.